Ya, saya percaya kita rasanya bersyukur dan bahagia pagi hari ini ya. Melihat anak-anak kita boleh menaikkan pujian yang begitu indah buat Tuhan. Mari Bapak Ibu bersama-sama saya mengajak kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Untuk kita menerima apa yang Tuhan mau ajar, Tuhan sampaikan buat kita. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper
bernafas, kami memuji nama Tuhan. Biarlah seluruh surga, seluruh bumi sujud menyembah-Mu, menyembah nama-Mu. Engkau yang termulia, tak ada yang sebanding denganmu, tak ada yang setara, yang melampauimu. Kami nyatakan Engkaulah segalanya, Engkaulah yang termulia, Engkaulah yang berharga di dalam hidup kami. Kami naikkan pujian, kami naikkan sembah kami bawa hormat kami bagi Engkau yang berkata, Allah penyelamat kami, Kau pemilik hidup kami, Kau penebus jiwa kami. Engkaulah segalanya, Engkaulah segalanya. Haleluya, 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 Yesus Tuhan. Pujian sembah kami, bawa kami Tuhan, lebih lagi Tuhan. Yesus, bawaku dekat, jangan lepas, ku serahkan segalanya kepadamu sahabat. Kau yang ku rindu, Kau yang ku rindu, tiada sepertimu, tak ada yang menggantikanmu. Dekat hangat pelukan, bimbing jalanku kembali padamu.
Haleluya Yesus, terima kasih. Benar ya Tuhan, Engkaulah yang kami rindukan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh punya Allah seperti Engkau. Pencipta langit dan bumi. Allah yang sungguh benar-benar mengasihi kami. Sebagai ciptaanmu yang serupa dan segambar dengan Engkau. Engkaulah yang mencari kami dan Engkaulah yang menemukan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau pada pagi hari ini kami boleh mendapatkan diri kami ada di dalam bait-Mu ya Tuhan. Untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau. Untuk kami boleh menikmati Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, sungguh kerinduan ini boleh terus ada di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami, supaya kami boleh terus dekat dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami adalah milik-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau senantiasa menyertai akan setiap perjalanan kehidupan kami. Apapun musim kehidupan kami yang kami lalui, kami percaya Tuhan, jikalau Engkau yang bersama dengan kami, tidak ada yang mampu mengganggu kami, tidak ada yang mampu merobohkan kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi kami bersyukur. Dan biar Roh-Mu yang kudus menolong kami. Tiba waktunya kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan, boleh sekali lagi menguatkan kami, memberkati kami, sekaligus menegur kami ya Tuhan. Duduk diamkanlah kami. Pakailah hamba-Mu ya Tuhan, sebagai alat-Mu untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu kepada jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Di dalam nama-Mu kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Tim worship, thank you untuk pelayanannya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar kerohaniannya? Kerohaniannya loh ya. Apa kabar kerohaniannya? Amin. Puji Tuhan ya, itu yang paling penting. Rohani kita kalau baik Bapak Ibu, jasmani kita tidak pikir lagi. Amin. Saya kasih waktu Bapak Ibu berapa detik. Tolong tanyakan orang yang duduk di sekitar Bapak Ibu. Tanyakan dengan sungguh-sungguh, apa kabar kerohanianmu hari ini? Yuk silakan tanya. Sungguh saya berharap kita boleh menjawab luar biasa. Amin. Senang sekali pada hari ini setelah 670 hari saya tidak melayani di tempat ini lagi Bapak Ibu. Waktu yang tidak sebentar ya. 670 hari. Saya mencoba menghitungnya tadi Bapak Ibu. Bapak Ibu, kehidupan kita ini kita awali dari tanggal 1 Januari dan kita akhiri sampai tanggal 31 Desember. Begitu setiap tahun kita lalui bukan? Itulah hari-hari yang kita lalui setiap tahunnya. 1 Januari diakhiri dengan 31 Desember. Itulah tanggalan yang kita hidupi hari-hari ini Bapak Ibu. Namun berbeda sekali dengan kalender gerejawi Bapak Ibu. Kalender gerejawi tidaklah ditandai atau dimulai dengan tanggal. Kalender gereja itu berpusat kepada hubungan Allah dengan manusia. Kalender gereja Bapak Ibu tidak diawali dengan tanggal. Tetapi kalender gereja dimulai dengan peristiwa-peristiwa penting bagi pertumbuhan iman kita. Oleh sebab itu kalender gereja tidak dimulai dari 1 Januari, tetapi kalender gereja dimulai dari minggu pertama Advent. Lalu kita masuk Natal. Setelah Natal kita masuk ke minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus. Lalu kita memperingati Jumat Agung, setelah itu Paskah, kebangkitan Yesus. Setelah Paskah nanti kita akan memperingati hari di mana Yesus naik ke sorga. 10 hari kemudian setelah dia naik ke surga kita peringati hari Pentakosta. Hari di mana Roh Kudus dicurahkan.
Sepanjang tahun kita lalui itu. Setelah Pentakosta kita balik lagi ke minggu pertama Advent. Tahun demi tahun kita lalui Bapak Ibu dengan peristiwa-peristiwa yang begitu mengagumkan. Peristiwa-peristiwa yang terus mengingatkan dan mengajarkan kita, menunjukkan kepada kita betapa kasihnya Allah kepada kita manusia yang berdosa. Bapak Ibu dan saudara sekalian, tahun demi tahun kalender gereja mengajak kita mengingat karya penyelamatan Allah. Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke sorga. Roh Kudus dicurahkan untuk mendampingi saudara yang saya masih hidup hari-hari ini, sembari kita menantikan kedatangan Kristus kali yang kedua. Bapak Ibu dan saudara sekalian, tiap tahun kita diajak untuk mengenang setiap peristiwa demi peristiwa. Dan peristiwa-peristiwa itulah yang mengajarkan kita seperti apakah kita mengikut Tuhan sampai hari ini. Ada begitu besar anugerah Tuhan bagi kehidupan kita manusia yang berdosa. Terlalu berharga Bapak Ibu untuk kita abaikan anugerah Tuhan yang begitu limpahnya dalam kehidupan kita ini. Terlalu berharga untuk diabaikan. Itulah bagian yang akan kita renungkan pada pagi hari ini Bapak Ibu dan saudara sekalian. Mari saya ajak kita mendasari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita buka di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai 5 Bapak Ibu. Kitab Kolose pada pasal 3 ayat 1 sampai ke 5. Bapak Ibu kalau kita melihat Kitab Kolose pasal 3, tentu kita tidak bisa berdiri sendiri membaca ayat ini. Kita harus putar ke belakang, yaitu ke pasal yang kedua, ayat 16 sampai 23. Karena ini menjadi satu keutuhan di dalam perikop yang kita akan baca bersama-sama. Yang diberi judul, Carilah Perkara yang di Atas. Kita akan fokus kepada Kolose 3 ayat 1 sampai 5, tetapi saya akan bacakan bagi kita di pasal 2 ayat 16 sampai 23 supaya kita dapat gambaran yang utuh. Mengapa Paulus berkata atau menasehati jemaat di Kolose di dalam pasal yang ketiga ini. Dasarnya ada di ayat 16 sampai 23 di pasal yang kedua. Saya akan bacakan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang berpura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup dalam dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Karena itu, pasal ketiga, karena itu, kata Paulus, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu telah tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan.
Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat 6 dikatakan semuanya itu mendatangkan murka Allah. Amin. Senang dan berbahagia Bapak Ibu setiap kita yang membaca firman, merenungkannya, dan yang terus berjuang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, izinkan saya nyanyi ya. Saya mau nyanyi sepenggal lagu. Mungkin lagu ini Bapak Ibu sudah familiar ya. Lagunya begini. Harta yang paling berharga adalah, ya lagu itu ngomong begitu ya. Keluarga harta yang paling berharga Bapak Ibu ya. Nah keluarga kita setuju. Lalu saya akan lanjutkan lagi. Bapak Ibu tolong ganti kata keluarganya dengan sesuatu yang menurut Bapak Ibu paling berharga bagi Bapak Ibu ya. Jangan keluarga lagi ya, sudah kan tadi kan. Ya. Harta yang paling berharga adalah Tuhan Yesus, amin ya. Saya tidak dengar tadi ya. Saya kira dengar harta yang paling berharga adalah motor gede. Nah, bukan ya, bukan ya, bukan ya. Bukan juga follower yang banyak, bukan ya. Ya, harta yang paling berharga adalah, amin, amin. Itulah paling berharga. Tapi seringkali mengapa ada banyak orang yang mengabaikan itu Bapak Ibu. Ya, ada begitu banyak orang mengabaikan hal-hal yang kekal. Bapak Ibu, kekayaan, jabatan, popularitas, hobi kita ya. Ya hobi itu macam-macam Bapak Ibu ya. Kalau ada yang hobi piara ikan ya, piara burung gitu ya. Ikannya dikasih makan, wah gelisah sekali. Anaknya belum makan, cuek aja. Popularitas, follower, semuanya itu Bapak Ibu sifatnya temporary, sementara. Sebentar bisa hilang. Karena sifatnya sementara tadi. Saya rasa masa pandemi yang kita lewati itu telah mengajarkan kita banyak tentang hal-hal ini bukan? Ada begitu banyak hal-hal yang hilang di masa pandemi. Orang bisa kehilangan pekerjaan dalam sekejap. Hartanya bisa hilang, bahkan nyawanya pun bisa hilang. Semua yang sementara itu gampang sekali hilang dari kita. Termasuk keluarga kita, termasuk juga pelayanan kita Bapak Ibu. Jika semua yang Anda miliki saudara bisa hilang. Sebenarnya apa harta yang paling berharga? Kita sudah sepakat, harta yang paling berharga adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau kita sudah punya Allah di dalam kehidupan kita, berarti kita sudah mendapatkan jaminan, garansi seumur hidup. Betul saudara, seumur hidup? Amin, seumur hidup? Kalau saudara baca di dalam Injil Yohanes, garansi yang Tuhan Yesus bukan seumur hidup. Tetapi selama-lamanya Bapak Ibu ya. Selama-lamanya. Di dalam Injil Yohanes Yesus bilang kalau kamu percaya kepadaku engkau pasti akan diselamatkan. Dan durasinya itu loh yang bikin wow. Selama-lamanya. Bukan seumur hidup. Selama-lamanya Bapak Ibu. Ada orang yang berkata kepada saya, aduh kok nantilah. Pikirin yang kekal-kekal, yang agama, yang spiritual, rohani nanti. Masih muda nih ya nikmati saja ya. Nikmati aja sekarang ini. Terus saya bilang apa garansimu kalau kamu bisa sampai hidup tua? Bingung dia. Karena membuktikan saudara, manusia tidak bisa menjamin dia bisa hidup sampai tua kan. Kita semua pasti maunya seperti ini Bapak Ibu, betul? Betul? Waktu kecil kita maunya dimanja, waktu muda kita hidup foya-foya, waktu tua kita kaya raya, waktu kita mati kita masuk Semua mau? Mau ya. Kalau yang enggak mau nih bingung saya. Semua kita mau kan? Kecil kita dimanja gitu ya. Ya nasib Bapak Ibu lah ya kalau
di keluarga Bapak Ibu anaknya yang ke-15, ke-17 ya mungkin kurang dimanja mungkin gitu ya. Tapi kecil dimanja bisa nggak? Bisa kita lakukan kan? Kita bisa lakukan manja itu. Dengan kemampuan kita, kita bisa lakukan, kita manja-manjain anak kita. Gak punya anak, anak tetangga ya. Gak punya anak, gak punya tetangga, tetangga gak punya anak, ke gereja anak sekolah minggu kita manja-manjain gitu ya. Mudah foya-foya bisa? Oh bisa, sangat bisa. Mudah foya-foya aja, gak punya duit pun bisa foya-foya Bapak Ibu, bisa. Bisa kita lakukan, oke? Tua kaya raya bisa? Bisa saudara ya, tua kaya raya bisa, kita cari uang bisa. Nah ini nih, mati masuk surga bisa? Bisa nggak? Diem. Mati masuk surga semua mau. Hari ini mau masuk surga, hari ini mau? Mau? Saudara, kecil, muda, tua kita bisa atur itu. Tapi ini kita tidak bisa atur. Semua orang mau tapi tidak punya kemampuan untuk atur itu Bapak Ibu. Kita semua mau tapi kita tidak bisa atur itu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, mengapa kita mengabaikan hal-hal yang kekal ini? Kehidupan rohani tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan jasmani Bapak Ibu. Oh hari ini ke gereja saya bawalah kehidupan rohani saya. Nanti pas pulang saya taruh disimpan di lemari, Senin saya kerja. Hari Minggu saya keluarin lagi gitu ya, bawa ke gereja. Enggak begitu Bapak Ibu. 7 hari sehari 24 jam, 2 hal ini berjalan berbarengan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, dalam bacaan kita tadi, khususnya di dalam pasal ketiga, Paulus katakan karena itu, karena yang pasal 2 ayat 16 sampai 23 tadi ya. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, ada 2 kata kerja di dalam 2 ayat ini. Yang pertama Paulus katakan cari perkara yang di atas yang mana? Bukan yang di situ. Perkara yang di atas di mana Kristus ada. Paulus tekankan lagi, kasih penjelasan yang lebih kuat lagi. Kristus ada yang duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkan yang kedua kata kerjanya. Perkara yang di atas bukan yang di bumi. Tentu Paulus bukan berarti ayo pikirin hal-hal yang rohani. Tiap hari kamu ke gereja melayani, gak usah kerja ya. Rumah berantakan biarin. Bukan itu tentu Bapak Ibu ya. Bukan itu maksud Paulus. Kalau kita baca di dalam pasal kedua tadi, alasan Paulus jelas mengatakan kalimat ini. Di mana jemaat di Kolose pada waktu itu telah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat Bapak Ibu. Kita melihat di situ, di kalimat pertama di ayat 16, di situ muncul dikatakan, jangan kamu biarkan orang menghukum kamu. Hukuman apa yang dijatuhkan kepada orang-orang di Kolose Bapak Ibu? Hukuman yang mereka terima secara tidak langsung adalah mereka terkungkung, terikat dengan legalisme. Mereka dianjurkan apa? Dihukum dalam hal apa? Mengenai makanan, mengenai minuman, mengenai hari-hari tertentu, bahkan hari Sabat. Paulus ingin menekankan baik itu semua baik, tetapi bukan itu tujuanmu. Kamu dihukum, diikat dengan itu semua yang jasmani itu. Lalu di ayat 18 dikatakan, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan. Bapak Ibu, siapa yang ingin menggagalkan kemenangan dari jemaat Kolose yang sudah mereka raih? Kemenangan di mana Kristus telah bangkit dari antara orang mati itu. Kemenangan itu akhirnya kalau kita baca terus, kemenangan itu akan digagalkan dari apa? Dari praktek-praktek mistisme. Di mana mereka diajarkan supaya beribadah kepada malaikat-malaikat, mengandalkan penglihatan-penglihatan, dunia roh, dan lain sebagainya. Lalu di pasal berikut kita menemukan praktek-praktek askestisme Bapak Ibu. Askestisme itu adalah praktek menyiksa diri gitu. Jangan sentuh ini, jangan makan ini, jangan kecap itu, babi hong gak boleh, samcan gak boleh gitu ya. Gak boleh itu semua. Menyiksa diri.
Kamu harus puasa di hari-hari tertentu dan seterusnya. Semuanya itu oke. Tidak salah sih sebenarnya. Tetapi fokusnya bukan itu. Guru-guru palsu hari itu mengatakan kepada jemaat di Kolose bahwa kamu harus lakukan itu semua ya. Ingat ya, hari ini, hari itu, hari ini, hari itu. Tidak boleh pegang ini, tidak boleh pegang itu. Pantang ini, pantang itu. Supaya apa? Supaya kalau kamu lakukan itu, maka kamu akan hidupnya lebih dekat kepada Tuhan. Nah, inilah yang ditentang oleh Paulus. Seolah-olah guru-guru palsu itu mengatakan Kristus tidak cukup. Kamu harus lakukan ini, harus lakukan itu, berpuasa dan seterusnya. Nah, di dalam pasal 3 inilah Paulus mengatakan, kalau kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, yang kamu cari adalah perkara yang di atas lagi. Kamu melakukan puasa, kamu melakukan disiplin rohani, kamu beribadah hari Minggu, itu karena kamu sudah dimenangkan oleh Kristus, maka kamu beribadah, maka kamu berpuasa, maka kamu melakukan ini dan itu. Bukan dibalik, bukan karena kamu beribadah supaya dapat keselamatan. Salah. Kita beribadah karena kita sudah dimenangkan oleh Kristus, amin. Inilah ungkapan syukur kita kepada Allah. Inilah yang dilihat oleh Paulus terjadi di jemaat Kolose. Bapak Ibu, relevan sekali apa yang terjadi di masa itu, terjadi di masa kita sekarang ini. Ada begitu banyak hari-hari ini orang yang terus memikirkan hal-hal seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang di Kolose ini, bukan. Memikirkan hal-hal yang jasmani. Memikirkan hal-hal yang sementara. Mereka terus mencari, padahal setiap kita sudah menerima anugerah Kristus. Jangan sampai Bapak Ibu kita menjadi Kristen ateis. Satu sisi kita percaya Tuhan, tetapi khawatirnya itu melebihi Tuhan. Satu sisi kita percaya Yesus, kita amin-amin. Begitu ada masalah, kita cari alternatif yang lain. Pastor Fun, itu yang di sana itu orang pinter itu orang Kristen dia loh. Dia orang Kristen loh. Saya datang, wah dia bla 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 bla, terus pulang saya dikasih air, suruh minum gitu ya. Sekalipun dia orang Kristen. Paulus ingin katakan Kristus saja sudah cukup. Ketika kamu mendapatkan Kristus, maka tidak ada lagi yang bisa menahan dorongan kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Tidak ada lagi dorongan yang bisa menahan kita untuk kita bersekutu bersama saudara seiman, bukan? Hari-hari ini banyak orang yang lebih memikirkan hal-hal jasmani daripada rohani. Karena orang-orang belum merasakan dampaknya Bapak Ibu. Kisah di dalam Lukas 16, Yesus ceritakan tentang Lazarus dan orang kaya yang mati. Itu jelas menjadi satu penggambaran yang jelas bagi kita. Pelajaran yang penting bagi kita. Penyesalan kekal yang dialami oleh orang kaya itu. Tidak ada lagi kesempatan untuk kita memperbaiki diri, saudara. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita memang manusiawi lebih senang yang hal-hal jasmani. Bapak Ibu kalau seminggu gak ke salon, gelisah gak? Aduh seminggu gak ke salon, rambut nih sudah mulai agak-agak nih ya. Seminggu gak ke salon, gelisahnya bukan main. Seminggu gak berdoa, gelisah gak? Seminggu gak beribadah, gelisah gak? Kalau gak ada kegelisahan terhadap itu Bapak Ibu, pikir ulang. Saya sudah sungguh-sungguh belum mengalami Yesus yang datang dari sorga mulia ke dalam dunia yang berdosa. Dia mati, dia bangkit untuk saudara dan saya. Bapak Ibu terlalu berharga untuk kita abaikan anugerah ini Bapak Ibu. Terlalu berharga. Bapak Ibu dan saudara sekalian, Paulus ingin mengatakan bahwa orang yang telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Sesungguhnya orang-orang inilah yang menikmati kemenangan bersama dengan Kristus. Kristus bangkit itu menyatakan apa? Dia menang dari maut.
Dikatakan maut telah ditelannya Bapak Ibu. Saya senang sekali dengan kata telan ini Bapak Ibu ya. Sesuatu yang ditelan itu kan kecil banget gitu ya. Berarti maut tuh kecil sekali di mata Allah. Amin. Maut telah ditelan. Allah itu begitu besar, sesuatu yang kecil itu kita telan bukan. Namun satu hal Bapak Ibu kita perhatikan di Petrus juga mencatat kata telan ini muncul. Dipakai untuk apa saudara? Dikatakan iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Mencari mangsa yang bisa ditelannya. Iblis juga bisa menelan saudara. Siapa yang ditelan oleh iblis? Manusia. Tetapi setiap kita yang sudah punya Kristus, kita tahu Kristus jauh lebih besar daripada iblis. Ketika kita ada di balik Kristus, ketika kita sembunyi di balik salib Kristus Bapak Ibu, kita jauh lebih besar daripada iblis itu, amin. Tapi ketika kita tidak punya Kristus, kita sanggup ditelan oleh iblis. Bapak Ibu dan Saudara sekalian terlalu berharga untuk diabaikan anugerah Allah yang begitu limpah dalam kehidupan kita ini. Namun satu hal yang penting Bapak Ibu kalau kita baca ini, karena kamu dibangkitkan dengan Kristus. Saudara, orang yang dibangkitkan pastilah mati dulu saudara. Tidak ada orang yang bangkit tidak mengalami kematian. Oleh karena itu, orang yang dibangkitkan harus mengalami kematian. Artinya apa? Artinya kita yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus pun harus mengalami kuasa kematian Kristus. Ada begitu banyak orang yang inginnya mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Tetapi ketika diminta untuk mengalami kuasa kematiannya, orang tidak mau. Orang yang tidak mau mengalami kuasa kematian Yesus, tidak mungkin mengalami kuasa kebangkitannya. Orang yang mengalami kuasa kematian Yesus, mati bersama Yesus artinya kita mematikan manusia lama kita. Itulah pertobatan sejati kita. Ketika kita bertobat, kita sesungguhnya mematikan manusia lama kita. Mati bersama dengan Kristus. Kita berpindah kerajaan. Dulu saudara ketika belum percaya, kita dipimpin oleh iblis di dalam kerajaan dunia ini. Matius 3:2 bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ketika kita bertobat percaya Yesus, yang pimpin kita adalah yang punya kerajaan sorga. Amin. Itulah pertobatan sejati Bapak Ibu. Pertobatan yang sejati bukan pertobatan moralitas Bapak Ibu. Pertobatan moralitas didasari, lahir dari ketakutan dihukum oleh Allah. Jangan sampai kita mengalami pertobatan karena kita takut dihukum Allah, karena takut masuk neraka kita bertobat. Salah besar saudara. Tetapi pertobatan yang benar, yang sejati adalah lahir dari kekaguman kita melihat karya Allah yang begitu agung itu. Itulah pertobatan sejati kita. Kita bertobat karena karya penyelamatan Allah itu. Bukan karena kita takut sama dia. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, terlalu berharga untuk kita abaikan berkat anugerah Allah bagi kita. Kalau selama ini kita pegang erat-erat sesuatu yang berharga di dalam tangan kita, saudara, itu dengan gampang saja itu bisa hilang. Paulus, siapa yang tidak kenal Paulus Bapak Ibu? Paulus adalah orang pintar di zamannya. Dia punya guru yang hebat, dia punya pengikut yang banyak. Dia orang intelektual, kalau di masa sekarang mungkin dia adalah profesor Bapak Ibu ya. Pintar, tetapi Paulus bilang apa? Semuanya itu kuanggap sampah sejak aku kenal Kristus. Misionaris bernama Jim Elliot pernah berkata, tidaklah bodoh kita melepaskan segala sesuatu yang dengan mudah dapat direnggut dari kita. Untuk apa? Untuk kita mendapatkan sesuatu yang tidak bisa lagi direbut dari kita. Itulah anugerah keselamatan Tuhan. Itulah anugerah keselamatan yang Allah berikan. Yang tidak bisa lagi siapapun bahkan iblis merebutnya dari kita.
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hanya orang yang mengalami kuasa kematian Yesuslah yang akan mengalami kuasa kebangkitannya juga. Firman Tuhan memberikan garansi kepada kita. Kita diizinkan jatuh, tetapi jatuh kita tidak sampai tergeletak. Kita bisa jatuh Bapak Ibu, karena kita masih hidup dalam dunia yang berdosa. Kita bisa jatuh. Iblis tidak akan tinggal diam. Iblis itu licik, dia pintar sekali memutar balikan fakta Bapak Ibu. Peristiwa Hawa jatuh ke dalam dosa memberi pelajaran penting bagi kita. Bagaimana iblis memutar balikan kebenaran. Sehingga Hawa pada waktu itu jatuh di dalam dosa. Kita tahu di taman itu Allah berfirman bukan? Semua buah dalam pohon ini boleh kau makan. Kecuali satu ya. Kecuali satu, pohon pengetahuan baik dan jahat. Satu ini tidak boleh. Iblis pun tahu perintah itu. Tapi kita baca ketika iblis ketemu Hawa, iblis putar balikan fakta itu. Iblis bilang sama Hawa, "Hei Hawa, bukankah Allah berfirman, semua buah dalam taman ini boleh kau makan, bukan?" Hawa jawab apa? Bukan. Jawaban Hawa benar enggak? Benar. Karena tidak semua kan. Tetapi iblis lanjutkan, kalau bukan, kenapa yang satu ini kamu nggak makan? Nah, di situ Hawa kenanya. Dia putar balikan kebenaran. Oleh karena itu Bapak Ibu, hati-hati dalam kehidupan ini. Iblis tidak pernah tinggal diam. Oleh karena itu, ketika kita punya Kristus, itu sudah cukup. Inilah yang diserukan Paulus kepada jemaat di Kolose. Ketika kamu punya Yesus, punya Kristus, itu sudah cukup. Tidak perlu ditambah dengan praktek-praktek yang lain lagi. Praktek-praktek yang lain itu adalah dampak ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kalau engkau berpuasa, itu adalah ungkapan syukurmu kepada Tuhan. Kalau engkau beribadah, itu adalah ungkapan syukurmu kepada Allah yang telah memberikan anugerah yang besar itu kepada Anda. Kalau engkau masih bisa bernyanyi, engkau masih bisa berdoa, engkau masih bisa saling menasehati, itu adalah anugerah Tuhan. Karena kita telah diselamatkan oleh Dia. Itulah mengapa Paulus berkata, pikirkan perkara yang di atas Bapak Ibu ya. Sebab apa? Ayat berikut dikatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan Bapak Ibu. Luar biasa, Bapak Ibu mau mengalami hal seperti ini? Kita tampil bersama Kristus di dalam kemuliaan yang begitu hebat, yang begitu luar biasa itu. Kalau kita ingin tampil bersama dengan Kristus dalam kemuliaan, pastikan kita sudah mengalami kuasa kematian dan juga kebangkitannya. Oleh karena itu Paulus katakan dalam ayat 5, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Artinya bukan berarti kita pergi bertapa gitu ya, menyiksa diri. Bukan saudara, kita masih melakukan aktivitas yang biasa. Tetapi yang Paulus maksud supaya kita tidak lagi terikat dengan hal-hal yang duniawi ini. Bapak Ibu terlalu berharga untuk kita abaikan, sekali lagi saya mau katakan, anugerah Allah ini. Saya rindu kita boleh memikirkan perkara-perkara di atas. Yakni bagaimana kita hidup serupa dengan Kristus. Perkara yang di atas itulah hidup serupa dengan Kristus. Memandang seperti Kristus memandang. Merasa seperti Kristus merasa. Mendengar seperti Yesus mendengar. Itulah perkara-perkara yang di atas. Kalau dulu sebelum bertobat, ini si akunya nih duluan nih ya. Dikit-dikit kalau aku lakukan ini, pelayanan ini, untungnya apa ya bagi aku ya. Nah itu dulu. Tapi kalau ketika bertobat saudara, yang kita pikirkan adalah Tuhan. Kalau aku melakukan ini dan itu, apakah Tuhan disenangkan? Apakah Tuhan senang dengan apa yang akan kita lakukan ini? Itu yang menjadi pikiran kita.
Tapi kalau si aku terus yang muncul Bapak Ibu, kita perlu bertobat sekali lagi Bapak Ibu. Saya tahu sepanjang hidup kita dalam menjalani hidup tidak mudah. Apalagi hari-hari ini Bapak Ibu. Tidak mudah kita menjalani hidup-hidup ini. Segala musim mungkin kita lalui. Kita sudah lalui masa-masa pandemi yang begitu luar biasa hebatnya. Tapi yang penting Bapak Ibu, tidak peduli jalan hidup seperti apa yang saya lalui Bapak Ibu. Yang penting adalah dengan siapa saya berjalan. Selama saya berjalan bersama dengan Kristus, itu sudah lebih dari cukup. Apapun musim, hujan, badai, angin yang menerpa kehidupan, no problem Bapak Ibu. Selama kita tahu kita berjalan dengan siapa. Kalau kita mengandalkan dirimu, mungkin bisa. Tetapi berapa lama Anda bisa bertahan? Tetapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan bertahan sampai Maranatha nanti. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita tidak pernah tahu usia kita sampai berapa. Tidak ada seorang pun yang tahu usianya akan berakhir sampai kapan. Namun kita bersyukur di dalam firman Tuhan Mazmur 90 ayat 10 mengingatkan kita bahwa manusia itu hidup 70 tahun. Kalau dia kuat 80 tahun. Kalau ada yang lebih dari 80 tahun berarti dia lebih kuat lagi begitu ya. Mari Bapak Ibu isilah kehidupan kita dengan bagaimana kita memikirkan perkara-perkara yang ada di atas. Memikirkan segala sesuatu yang Tuhan inginkan. Bukan lagi hal-hal duniawi. Bukan berarti kita tidak perlu mikirin keluarga, pekerjaan, sekolah, dan lain sebagainya. Bukan Bapak Ibu. Paulus bilang bukan bermaksud seperti itu. Kita tetap beraktivitas seperti biasa. Tetapi jangan abaikan hal-hal yang di atas. Carilah itu dia. Carilah perkara-perkara yang di atas itu. Maka semuanya akan ditambahkan. Matius 6:30. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan bagi kita. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya ajak kita hitung-hitungan sebentar ya. Sekarang kita ini sudah ada di hari apa dan waktu apa. Bapak Ibu mungkin bisa tahu, berhitung sendiri dalam tabel yang saya buat ini. Ya, silakan Bapak Ibu mungkin memikirkan. Mazmur katakan hidup manusia 70 tahun. Kita pakai 70 tahun kita bagi 7, karena 7 hari, Senin sampai Minggu. Kalau usia kita 1 sampai 10 itu Senin. 11 sampai 20 itu Selasa. Begitu seterusnya sampai Minggu, 61 sampai 70 itu Minggu. Kalau ada yang lewat dari Minggu berarti balik lagi Senin gitu ya. Bapak Ibu ada di hari apa dan waktu apa? Ada yang sama dengan saya di hari Jumat siang menjelang sore? Bapak Ibu ada yang sudah di Minggu malam? Bapak Ibu saya enggak nakut-nakutin dalam tabel ini ya, enggak, bukan ya. Kita tahu ada begitu banyak orang yang akhirnya balik ke Senin lagi bukan? Karena dia kuat. Enggak masalah Bapak Ibu kita ada di hari apa, di waktu apa. Yang penting kita sudah ada Kristus, amin. Kematian itu tidak lagi menjadi momok bagi kita. Bapak Ibu dulu saya waktu kecil gitu ya, suka sekali nonton film koboi. Tahun 80-an itu ya, ada film Bonanza kalau Bapak Ibu tahu ya. Film koboi, seneng sekali, dador. Satu kali ketika saya nonton film itu, penjahat yang ditembak, ya, mereka adu pistol begitu ditembak, dor. Yang kena kan mati kan. Terus saya pikir kalau dia mati berarti dia enggak ada lagi. Besok dia enggak ada di kedai itu minum kopi lagi gitu kan. Dia enggak ada sarapan lagi, dia mati. Terus mati kemana ya? Bapak Ibu tahu, itu membuat saya ketakutan luar biasa kalau itu terjadi sama saya. Kalau itu terjadi sama saya mati. Terus saya kemana? Itu menjadi pertanyaan besar bagi saya. Saya terus cari, kemana?
Kalau mati, saya enggak sekolah lagi. Saya enggak tinggal di rumah ini. Terus kemana? Wah itu takutnya luar biasa Bapak Ibu. Tapi begitu saya menemukan jawaban saudara. Yesus katakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang kepada Bapa kalau tidak lewat aku. Begitu saya jumpa Yesus, kematian tidak lagi jadi momok dalam kehidupan saya. Saya beres dengan ketakutan itu. Bapak Ibu, tabel ini saya tampilkan bukan buat kita jadi waduh saya minggu sore, minggu malam ini gimana ini ya. Anak-anak muda yang masih Selasa, tidak ada garansi bisa sampai ke minggu ya. Tidak ada jaminan Bapak Ibu ya, tidak ada jaminan. Dimanapun kita Bapak Ibu, pastikan kita sudah mengalami kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Amin. Sehingga kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan lagi bagi kita. Karena kita tahu kita kemana setelah tidak ada dalam dunia ini. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu, sudahkah kita pakai waktu kita untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas itu? Sudahkah kita terus memikirkan perkara-perkara yang di atas? Jangan sampai kita terus dikukung oleh ritual-ritual keagamaan. Di mana kita memikirkan kalau aku tidak lakukan ini, aduh gimana ya. No. Alamilah Kristus dan itu cukup bagi kita Bapak Ibu. Itu cukup bagi kita. Selama kita hidup tentu kita rentan, saya bilang tadi, iblis terus mencari mangsanya. Tetapi Ibrani 4 ayat 1 mengatakan Bapak Ibu, baiklah kita waspada dalam hidup ini. Supaya apa? Supaya jangan ada seorang pun di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya itu masih berlaku. Artinya Bapak Ibu, selama kita masih hidup dalam dunia ini, selama Yesus belum datang kali yang kedua, kesempatan untuk mengalami kematian dan kebangkitan Kristus itu masih berlaku bagi kita. Masih berlaku Bapak Ibu. Jangan sampai kita abaikan kesempatan berharga ini untuk kita turut ambil bagian dalam perhentian bersama-sama dengan Kristus nanti. Waspada, penulis Ibrani bilang, waspada. Karena dunia ini jahat adanya. Di ayat yang ke-7, penulis Ibrani berkata, pada hari ini jika engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Jangan tunggu sudah ubanan nanti. Jangan tunggu sudah gak bisa jalan lagi. Jangan tunggu waktu pensiun. Jangan kasih waktu sisa buat Tuhan. Kenapa? Karena dia berikan yang terbaik bagi kita. Saudara, dari mana kita tahu Tuhan beri yang terbaik bagi kita? Ada yang bilang dia berikan nyawanya untuk betul. Saudara kalau perhatikan, seorang laki-laki di usia 30 tahunan, itu masa-masa jayanya bukan? Di dalam PL kita menemukan korban-korban bakaran itu diminta Allah yang terbaik. Domba lembu yang jantan yang terbaik usia setahun. Itu binatang domba kalau setahun, wah itu lagi empuk-empuknya. Yesus domba Allah. Dia serahkan nyawanya di usia 30-an tahun. Seorang laki-laki lagi produktif-produktifnya. Di kala itulah dia beri yang terbaik. Mengorbankan dirinya untuk kita. Dia tidak berikan yang sudah tidak baik lagi. Dia berikan yang terbaik bagi kita Bapak Ibu. Mengapa kita tidak berikan yang terbaik kepada dia? Allah telah memberikan yang terbaik bagi kita Bapak Ibu. Bahkan ketika kita masih berdosa, kita Roma katakan, dia sudah mengampuni kita. Bapak Ibu dan saudara sekalian, apa yang menghalangi kita
untuk terus mengabaikan anugerah Tuhan itu. Mungkin kita berpikir ada begitu banyak hal yang tidak bisa saya lepas. Yang membuat saya belum bisa fokus. Diajak pelayanan. Aduh, sibuk. Banyak kerjaan. Gak ada waktu. Tapi ke dokter ada waktu ya. Sesibuk apapun ke dokter ada waktu. Itu tidak konsisten namanya. Kalau Anda sibuk, sakit pun tidak boleh ke dokter. Karena Anda sibuk. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan hari ini Paulus ingin ajarkan kita. Bahwa ritual-ritual itu kita lakukan karena kita sudah dapatkan Kristus terlebih dahulu. Kristus saja sudah cukup. Jangan lagi kita terikat dengan yang duniawi. Tetapi biarlah kita pikirkan perkara-perkara yang ada di atas. Sebab hidup yang berkualitas pada apa yang kita rasakan, Bapak Ibu. Hidup yang berkualitas bukan ditentukan pada apa yang kita rasakan atau apa yang orang lain lihat. Oh, dia enak ya, hidupnya mewah, kaya, dan seterusnya. Bukan. Tapi hidup yang berkualitas itu ditentukan oleh bagaimana kita menjalani hidup ini dan pengaruhnya terhadap tujuan kekekalan kita. Ketika yang tadi di ujung saudara mati masuk surga. Itulah kekekalan. Apa pengaruhnya yang kita jalani hidup ini untuk bisa sampai ke situ. Itu yang paling penting. Itulah hidup yang berkualitas. Bapak Ibu, apakah Allah itulah tujuan kita? Atau kita pakai Allah sebagai alat untuk mencapai tujuan kita? Tentu ini dua hal yang berbeda. Kalau Allah adalah tujuan kita, maka semuanya kita dapat. Namun seringkali pada prakteknya, seringkali ada orang-orang yang memakai Allah sebagai alat untuk mencapai tujuannya, saudara. Sayang sekali, saudara. Kecil sekali, receh sekali, saudara. Hari ini Paulus dalam firman-Nya mengatakan, pikirkan, carilah perkara-perkara yang di atas. Kalau guru-guru palsu itu mendorong jemaat Kolose untuk mencari dan memikirkan hal-hal yang duniawi, Paulus mau patahkan itu, mengingatkan mereka bahwa ketika kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, perkara-perkara di ataslah yang menjadi pikiran kita, yang menjadi pencarian kita, Bapak Ibu. Jaminan keselamatan, hidup kekal, itulah harta yang tidak bisa lagi direbut dari kita. Untuk itu Bapak Ibu, jangan pernah kita mengabaikannya. Karena sungguh amat berharga bagi kita sekalian. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita introspeksi diri kita. Apakah kita sudah sungguh mengalami kematian bersama Kristus? Apakah kita sungguh-sungguh sudah mematikan manusia lama kita? Dan kita sudah menjalani kehidupan dengan mencari dan melakukan perkara-perkara yang di atas, yaitu hidup serupa dengan Kristus. Ketika kita lakukan, tentu dalam perjalanan yang kita lakukan, jalani dalam kehidupan itu, kita di hari apapun, di waktu apapun, itu bukan menjadi soal lagi bagi kita. Karena setiap waktu, setiap hari yang kita jalani, yang penting kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk boleh terus melakukan firman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita berdiam diri sejenak. Saya mau melontarkan satu pertanyaan bagi kita semua. Bapak Ibu, kalau semua harta yang kita anggap paling berharga, entah itu kekayaan kita, keluarga kita, popularitas kita dan lain sebagainya itu hilang. Apakah kita masih menganggap hidup kita ini berharga di mata Tuhan?
Kalau selama ini kita sudah mengumpulkan segala sesuatu dengan jerih lelah kita dan itu hilang. Apakah kita masih menganggap Tuhan itu ada? Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pikirkanlah kata Paulus perkara-perkara di atas di mana Yesus berada, duduk di sebelah kanan Bapa. Itu artinya Yesus bertahta di sorga sana. Disitulah pikiran-pikiran kita, energi-energi kita berikan kepada Dia. Jikalau selama ini Anda masih dikuasai oleh hal-hal duniawi, penulis Ibrani katakan, engkau telah mendengar firman, jangan keraskan hatimu, lepaskanlah itu semua. Karena engkau akan mendapatkan sesuatu yang tidak bisa lagi direbut dari engkau. Hidup yang kekal. Jadikanlah Allah itu tujuan hidup, bukan alat untuk mencapai tujuanmu. Bangunlah keintiman dan relasi di dalam kehidupan kerohanian kita bersama dengan Tuhan. Nikmatilah Tuhan dalam kehidupan kita. Rasakanlah kebaikan-kebaikannya dalam kehidupan kita. Karena Dia sungguh Allah yang hidup. Yang memberikan garansi melalui Roh Kudus untuk menyertai umatnya sembari kita menantikan kedatangannya kali kedua. Bapa kami yang di surga, Tuhan terima kasih. Hamba-Mu telah berhenti menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang bekerja dalam hati setiap kami ya Tuhan. Terus boleh kami diingatkan supaya kami terus memikirkan perkara-perkara yang di atas di mana Engkau berada. Sehingga kami boleh hidup terus merasakan penyertaan-Mu. Sehingga kami boleh sungguh merasakan Immanuel di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kasih dan anugerah-Mu yang begitu limpah dalam kehidupan kami. Ampuni kalau selama ini Tuhan kami mengabaikan karunia, anugerah, keselamatan yang telah Engkau beri buat kami. Ampuni kami Tuhan. Kami bersyukur pagi ini kami boleh diingatkan. Untuk kami boleh kembali kepada Engkau. Merasakan kuasa kematian dan juga kebangkitan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur. Amin.